Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baban Mulyadi. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, NIM 221123003. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Ardawan. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 221230002. WhatsApp ya pegang saya, kamu nggak tahu siapa saya? Ya udah kalau kayak gitu, perkenalkan, nama saya Ridi Mudika dari Pendidikan Biologi. NIM saya 2201230010. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah berhadir pada pagi hari ini, meskipun kami sudah menunggu kawan-kawan mungkin sedikit terlambat dari jalan. Baiklah, di sini saya sebagai ketua kelompok, yaitu dengan nama Baban Mulyadi, dan kawan saya ada Ibu Mudika dan satu lagi ada Arli Ardawan. Nah, di sini kami menjabarkan sebuah hasil kerja kami bertiga, yaitu dengan judul struktur organ respirasi dan syarat organ respirasi. Nah, di sini langsung saja saya bacakan yang poin yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Di sini kita simak dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini poin yang pertama ada respirasi. Nah, respirasi adalah proses pertukaran gas O2 dan CO2. O2 itu yang dimaksud dengan oksigen, dan CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Tujuan adalah mendapatkan oksigen untuk metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa. Nah, kemudian yang ketiga ada organ respirasi, di mana berbeda pada tiap makhluk hidup, tapi prinsipnya sama, pertukaran gas. Nah, itulah sebagai sekilas di pendahuluan. Nah, di sini langsung ke tujuan organ respirasi bagian eksternal. Nah, di sini poin yang pertama menyangkut dengan hidung. Nah, hidung adalah tempat masuknya udara menyaring debu dengan rambut hidung. Ini maksudnya yang poin pertama ini udah dapat kita rasakan sendiri, bahwasanya udara itu masuk dari hidung kita. Setelah itu di dalam hidung kan ada bulu hidung, habis itulah dia menyaring baru disalurkan ke dalam. Dan yang kedua ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini adalah melembabkan dan menghangatkan udara. Mungkin kalian tahu sendiri kan gimana tempatnya rongga hidung. Kemudian yang nomor 3, faring. Nah, faring adalah saluran penghubung ke laring. Dan yang keempat, laring mengandung pita suara atau juga pintu menuju trakea. Ini berarti bersangkutan dengan suara, karena di sini pita suara dan juga pintu menuju trakea. Kemudian ada organ respirasi bagian internal. Nah, di sini yang pertama ada trakea. Trakea ini menyebutkan bahwasanya saluran utama udara tersusun dari cincin tulang rawan, dan yang kedua bronkus dan bronkiolus atau cabang trakea yang mengirimkan udara ke paru-paru, dan yang ketiga paru-paru menuju organ utama respirasi. Di dalamnya terdapat alveolus. Dan alveolus adalah tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Nah, kemudian selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya Ridi Mudika. Baiklah, terima kasih telah mendengar. Apabila ada kekurangan kesalahan, itu datangnya dari Allah SWT. Selanjutnya disebutkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kita lanjut ke bagian mekanisme respirasi. Baik, di sini ada namanya inspirasi atau menghirup. Otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, dan udara masuk.
Kemudian ada ekspirasi atau menghembuskan. Otot diafragma, relaksasi, rongga dada mengecil, udara keluar. Nah, ini cara kerjanya mekanisme di dalam diafragma. Kemudian kita bisa selanjutnya. Nah, ini ada syarat-syarat organnya agar bisa berfungsi optimal. Yang pertama ada permukaan lembab supaya O2 dan CO2 bisa larut. Kemudian yang kedua tipis atau memudahkan difusi gas. Dan yang ketiga luas permukaan besar, semakin banyak gas bisa ditukar. Dan yang keempat banyak pembuluh darah O2 cepat diikat darah CO2 cepat dibuang. Nah, itu syarat-syarat organ respirasi. Penjelasannya dan dibahas oleh Ari dan Dr. pada hewan. Nah, kita tentu pasti setiap makhluk hidup itu memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya pada ikan. Ikan itu sistem pernapasannya itu insang yang dilengkapi dengan vitamin untuk pertukaran gas. Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia kan paru-paru. Sedangkan di serangga itu sama juga, ada trakea. Sistem pipanya kecil, masuk ke sel. Kalau manusia kan lebih ke lain dulu, ke paring. Di sini enggak, dia langsung ke selnya. Kemudian amfibi gata, paru-paru, kulit karena kulitnya lembab. Jadi amfibi itu kayak kata itu, dia memiliki paru-paru juga. Cuma kan amfibi itu bisa hidup di dua alam. Ada bisa di darat, bisa di laut, bisa di air kan. Iya. Nah, kemudian ada manusia. Nah, manusia itu seperti kita ini, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian sistemnya kan ada banyak itu yang tadi juga sudah dibacakan sama Bang Baban tadi. Ada yang dari laring, dari faring, dari trakea, segala macam. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang kita dapat dari PBT ini, dari PowerPoint ini adalah sistem respirasi penting untuk menyediakan oksigen bagi metabolisme. Kemudian organ respirasi terdiri dari bagian eksternal dan internal. Syarat organ respirasi tadi yaitu lembab, tipis, luas, dan banyak pembuluh darah. Kemudian setiap makhluk punya adaptasi respirasi berbeda, tapi prinsip pertukaran gas yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oh, jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok juga yang telah melakukan presentasinya yang sangat baik. Di sini saya kelompok satu ingin bertanya. Di sini kan kalian bahas tadi mengenai pernapasan. Sering kita lihat di kalangan masyarakat sering terjadi sesak napas. Itu bagaimana bagaimana terjadi, apakah ada kaitan tentang udara atau bagaimana? Sesak napas tadi. Berapa jika alat itu tidak berfungsi, maka yang berpengaruh besar itu ada di pernapasan. Satu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nuzula, yaitu kenapa sesak nafas bisa terjadi, betul nggak? Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan jawabannya itu sangat-sangat simpel. Kenapa? Karena di lingkungan kita tuh kita bisa melihatnya, jawab sendiri. Oke, yang pertama tuh bisa karena kelelahan. Kemudian karena ada asma atau jantung. Nah, itu beberapa yang bisa bikin sesak nafas. Ada namanya tuh gumpalan yang pada tubuh kan, ada sistem pernapasan. Kemudian itu tertutup gitu kan. Nah, maka terjadilah sesak nafas itu. Apalagi kalau ada asmanya, ada jantungnya, penyakitnya maksudnya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, baik.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang ditanyakan oleh Putri. Ya, Putri. Jadi pertanyaan dari kelompok 4 itu apa yang akan terjadi jika tidak ada rambut hidung? Nah, pertanyaan yang bagus. Pertama itu kita pahami dulu apa fungsi dari rambut hidung. Nah, di sini di hidung itu tempat masuknya udara, kemudian menyaring debu dengan rambut hidung. Jadi jika rambut hidung itu tidak ada, berarti tidak ada penyaringan debu. Otomatis debunya itu langsung masuk aja ke paru-paru kita, yang bisa membuat paru-paru kita rusak jika tidak ada rambut hidung. Jadi fungsi dari rambut hidung ini untuk menyaring. Nah, menyaring debu gitu. Jadi kalau ada debu itu lengket, nah di sini. Iya, betul. Kan? Jadi yang udara bersih itu masuk ke paru-paru, sedangkan debu itu menempel di hidung kita lah, yang sering-sering bersihin hidung. Oke, baik, langsung saja saya sambung pertanyaan dari teman kita yang bernama Reza Fitri dari kelompok 3. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa dikala organ lain tidak berfungsi maka yang berpengaruh besar itu ada di pernapasan? Oke, baik, langsung saja kita jawab. Mengapa berpengaruh besar itu di dalam pernapasan? Nah, di sini poin yang pertama, sistem pernapasan berpengaruh besar karena setiap sel atau saraf pada tubuh manusia membutuhkan oksigen O2. O2 udah paham kan? Yang dimaksud dengan udara masuk. O2 oksigen kalau karbon dioksida tinggi O2. Untuk bisa menghirup udara masuk ke hidung, yang dijawab sama si Ari tadi, karena langsung masuk ke hidung gitu, hidung baru masuk ke paru-paru. Nah, ya kan? Kemudian sambung melalui oksigen diperoleh pernafasan. Nah, oksigen ini diperoleh lagi, yaitu kayak tadi bilang sama si Ari bahwasanya menyaring setelah baru disaring masuk ke dalam. Nah, ketika di dalam tubuh maka bermainlah dia. Nah, maksudnya bermainnya kayak mana kita bilang ya, sama-sama saling bekerja sama dari dalam mulut masuk ke hidung, itu masuk ke tubuh. Nah, setelah masuk ke tubuh, baru lancarlah peredaran tubuh kita masing-masing. Kalau tidak terjadi seperti itu, maka yang kejadian yang kayak di dalam obat tadi juga kalau tidak lancar dengan pernapasan. Nah, mungkin hanya segitu kakak ya, lebih dan kurang mohon maaf, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan atau nanti bapak sendiri kan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan semua telah mendengar hasil penyampaian kami bertiga. Baiklah, di sini saya mewakili kawan saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan di saat kami berbicara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berkenan di hati kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.